Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Daulay dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada DKM Masjid An-Nas yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kultum setelah subuh di masjid ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Uhibbul ghani sahih wa hubbi lil faqir sahih ashad. Wa uhibbu lil faqir mutawaddi wa hubbi lil ghanil mutawaddi ashad. Wa uhibbu syaikhut ta'i wa hubbi asyabbit ta'i ashad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid An-Nas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita yang di sini, khususnya orang-orang yang beriman, pasti ingin yang namanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yakin bahwa semua manusia ingin yang namanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua manusia, tidak semua orang beriman mau dan ingin melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang membuat manusia tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja itu, saudara? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalasan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, aku cinta kepada 3 golongan. Tetapi di antara 3 golongan itu, aku mencintai 3 lainnya. Apa itu golongan yang pertama? Kata Allah, "Uhibbul ghani suhih." Aku cinta kepada orang kaya yang suhih, yaitu orang kaya yang dermawan. Aku cinta kepada orang kaya yang pemurah. Wa hubbi lil faqir suhi asyad.
Tapi kata Allah, tapi aku lebih cinta kepada orang fakir, kepada orang miskin yang pemurah. Apa artinya saudara-saudaraku sekalian? Allah memang cinta kepada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang telah diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, benda, dan ia mau untuk berinfak, dia mau untuk bersedekah. Itu mungkin bentuk dari yang namanya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, Allah lebih cinta kepada orang miskin yang suka bersedekah, kepada orang miskin yang pemurah. Orang yang di tengah kesempitannya, di tengah kesusahannya, ia masih sempat, ia masih ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya yang mungkin ia harus bekerja susah payah untuk mendapatkan hal tersebut. 50.000 yang diberikan oleh orang kaya dengan 50.000 yang diberikan oleh orang miskin. Mungkin di mata dunia atau di mata kita itu nilainya sama. Tapi saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah di mata Allah, di hadapan Allah itu jelas berbeda. 50.000 yang diberikan oleh orang kaya, yang mana ia dengan mudah mendapatkan 50.000 tersebut. Mungkin ia hanya perlu bekerja 1 jam, 2 jam saja untuk mendapatkan 50.000 tersebut. Tetapi untuk orang miskin, 50.000 itu mungkin dia juga membutuhkannya. Tetapi ketika melihat orang lain yang lebih membutuhkan, ia rela, ia ikhlas untuk memberikan 50.000 tersebut. Yang mana ia mungkin harus bekerja dari pagi hingga malam banting tulang. Itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua, Allah mengatakan, wa uhibbul fakirul mutawaddi, dan aku cinta kepada orang fakir yang rendah hati. Wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi asyad, tetapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Orang miskin yang rendah hati sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang mempunyai harta berlimpah, jabatan yang tinggi, namun ia tetap rendah hati, namun ia tidak ada terbesit dalam hatinya kesombongan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa uhibbu syaikhut ta'i, dan aku cinta kepada orang tua yang taat. Wa hubbi lisyabbit ta'i asyad, tetapi aku lebih cinta, kata Allah, aku lebih cinta kepada anak-anak muda yang taat. Allah cinta kepada orang-orang yang sudah tua, yang umurnya sudah lansia mungkin. Allah cinta kepada mereka yang taat. Hal tersebut mungkin wajar karena mereka sudah asal setiap mau tidur, mereka mungkin sudah membayangkan yang namanya kematian. Mungkin hal tersebut wajar bagi mereka untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Namun bagi anak muda yang hasratnya masih menggebu-gebu, godaan di mana-mana, namun ia lebih memilih taat kepada Allah, ia lebih memilih menjauhi larangan-larangan Allah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin ketiga golongan tersebut merupakan suatu hal yang langka kita temui pada saat ini. Namun tidak ada salahnya untuk kita mencoba menjadi salah satu dari golongan tersebut. Semoga kita semua di sini
akan terus mencoba, akan terus belajar untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang nanya nggak? Ibu-ibu ada satu orang, ada dua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dua orang. Ada yang nanya nggak ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih jawab aja, Pak. Jadi mungkin keistimewaan dari orang miskin atau bisa dibedakan atau bisa dibilang perbedaan antara orang miskin dan orang kaya yang gemar bersedekah, situ adalah bedanya tingkat keikhlasan gitu, Pak. Orang miskin mungkin kita tahu ketika ia ingin memberikan, dalam hatinya masih ada, sepertinya saya juga membutuhkan gitu. Saya juga membutuhkan uang ini untuk diri saya. Tetapi dia lebih ikhlas untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Sedangkan orang kaya mungkin ketika dia ingin memberikan, dalam hatinya masih banyak, masih ada gitu. Jadi kayak orang miskin itu keikhlasannya itu jauh gitu, Pak. Karena dia di sisi lain juga membutuhkan, tetapi ia masih lebih rela memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Tadi siapa namanya? Ihsan, Pak. Iya. Daulay. Iya, Pak. Boleh nanya. Tapi asalnya dari Sumatera Utara, Tapsel. Iya, Pak. Kampungnya Sipupus, Pak, dekat Gunung Tua. Gunung Tua. Iya, Pak. Begini, 3 golongan yang dicintai Allah tadi, kalau terkait dengan ketaatan orang tua, ya. Iya. Orang tua taat, jadi bilang itu logis lah, ya. Iya, Pak. Karena apa? Udah istilahnya kalau kita udah bawa tanah, ya kan? Nggak sering-sering ke masjid orang taat, kelewatan. Ya. Tapi Allah itu untuk mencari pemuda, ya. Iya, Pak. Anak-anak muda yang taat gitu. Iya, Pak. Nah ini kalau gitu bagaimana ya kita menanamkan generasi muda kita, lingkungan kita, supaya mereka ada rasa apa ya? Ayo, nah, kalau mau taat dari masih muda gini, jangan seperti kami. Mudanya dulu ngawur misalnya, sudah tua gini kan tanah baru rajin gitu kan, daripada gitu. Ayo kalian gini. Gimana cara kita untuk menanamkan ini ya ke generasi muda kita yang ya memang kadang-kadang kita maklumi juga karena kami yang kepala 60-an ini istilahnya udah bawa tadi pernah ngalami jadi anak muda juga gitu kan, anak muda dulu ya istilahnya dulu itu nongkrong ya kan, iya, gitaran, kerjaan gitu. Kalau kita ada pengalaman kayak gitu rasa sesal itu ada gitu ya. Aduh coba dulu
waktunya dulu semudah dulu digunakan untuk menghafal-hafal Quran gitu kan. Saya mah jadi nyesal gitu kan, pagi ini baru hafal cuma ini doang gitu kan. Nah, gimana kita menanamkan generasi muda ini supaya ayo dong dari muda, supaya kecintaan Allah itu lebih lebih ini daripada kita ini yang tua ini untuk mengapa menanamkan hadis kunci tadi itu. Gimana rasanya? Caranya, teorinya mungkin di kampus ada gitu, ini kan di teori dari dosen-dosennya gitu. Ya silakan kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana menanamkan kepada anak muda bahwa dari muda itu ayo taat gitu ya Pak ya. Mungkin pertama-tama itu kembali lagi kepada kita yang mempunyai anak gitu. Kita sebagai orang tua mungkin harusnya mulai dari sejak kecil sudah ditanamkan yang namanya ketaatan, mulai diajak ke masjid, diajak sholat berjamaah. Namun jika anak kita ini sudah remaja, mungkin dulu kita sebagai orang tua mungkin kurang untuk mengajak ke jalan yang dicintai oleh Allah. Mungkin caranya kita menasihatinya dengan pelan-pelan gitu Pak. Memang masa muda itu banyak yang mengatakan nikmati masa muda. Memang ada yang mengatakan menikmati masa muda dengan menghancurkan masa depan itu tipis Pak bedanya. Jadi kayak mungkin orang yang mengatakan nikmati masa muda, namun dengan cara yang tidak baik itu sangat-sangat berbahaya ya Pak ya. Mungkin mabuk-mabukan atau meninggalkan sholat gitu-gitu, kayak mungkin kembali lagi kepada orang tua sih Pak. Kalau kata saya sih orang tua itu memiliki peran penting dalam keluarga gitu Pak. Jadi kayak kita harus menanamkan atau menjelaskan kepada dia secara pelan-pelan, diberi pengertian kalau misalnya ntar kamu menyesal seperti bapak dulu kayak gini. Jika kamu taat mulai sekarang, bapak yakin itu di kemudian hari kamu tidak akan menyesal, seperti itu Pak. Kayak kita itu memberikan pencerahan, memberikan pengajaran secara pelan-pelan, baik-baik. Namun kita bisa juga jika anaknya bandel, bisa sih kita sedikit keras kepadanya dengan mungkin membatasi pergaulannya yang sering keluar malam, atau membatasi gerak-geriknya aja sih Pak, diperhatikan, mungkin seperti itu Pak. Ya. Pengalaman pribadi, kenapa kok bisa masuk dakwah gitu Pak? Mungkin dari orang lain dulu. Nah nanti masuk ini ya, teknik kedokteran nomor. Nah ini tentunya bagaimana kalau orang lain dulu bisa? Jadi pengalaman pribadi saya Mondok ya gitu nanti. Gimana? Jadi pengalaman pribadi saya, kebetulan orang tua saya itu bisa dikatakan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Jadi mulai kecil itu orang tua saya sudah, kalau misalnya mulai nakal gitu kan, mulai keluar habis maghrib, nah itu motor saya nggak dibolehin lagi, kuncinya diambil gitu. Atau dari mulai begadang, HP saya ditahan, seperti itu Pak. Atau tidak sholat, mungkin saya dipukul, seperti itu Pak. Dulu pas masih SD, SMP.
Namun setelah SMA itu emang kebiasaan itu jadi melekat tertanam gitu Pak. Dan kenapa saya disuruh dari SMP saya disuruh masuk pesantren, tapi saya bilang jangan SMP lah Pak, SMA aja gitu. Jadi saya dimasukkan ke sanawiyah. Namun di sanawiyah juga harus pulang ke rumah, nggak boleh melalak-melalak, nggak boleh kemana-mana gitu. Kayak dibatasin gitu mulai kecil sih Pak. Dan di kampung nggak boleh pusing-pusing ya. nggak boleh. Kalau misalnya udah mulai sore itu diteleponin, mana belum pulang gitu, nggak boleh keluar lagi besok gitu. Jadi kayak pas masuk man juga saya apa namanya boarding, jadi kayak asrama gitu Pak, di Sipiro kalau nggak salah. Iya, Sipiro. Saya di Tebing Tinggi ya. Oh, tinggi ya, dekat Medan ya. Nah, ini ada barusan kemarin saya dapat postingan. Seorang pemuda usia 16 tahun di Palestina meninggal lalu ya. Nah, di kantongnya itu dia waktu diperiksa kantongnya, mungkin dapat juga postingan ya, kawan. Di kantongnya itu dia punya catatan harian. Jadi catatan harian mungkin mau dikapani, mau mandi kan, diperiksa kantongnya catatan harian dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Gitu. Nah, di catatan hariannya dosa-dosa hari Selasa, Natal ini, hari Rabu ini, yang dia catat itu dosa itu sampai begini. Hari Selasa saya telah melakukan dosa karena tidur saya tidak berwudu. Nah dia kayak gitu. Terus hari apa kemudian saya sholat hari Rabu ya, saya melakukan dosa karena sholatnya saya telat, nggak tepat waktu gitu. Terus hari apa kan hari berikutnya dia mencatatkan dosa-dosa pada saat main bola. Saat main bola dia mampu mencetak gol. Nah di situ dia meluapkan kegembiraan, rasa sombong, gitu. Itu dia menganggap itu cuma dosa itu. Padahal hal yang itu kalau secara ini kita wajar-wajar aja gitu ya. Jadi itu menganggap itu perbuatan dosa. Jadi orang kan gitu, anak muda seperti ini hal-hal yang kita jangan kan istilahnya apa ya, mau tidur duduk, pulang kerja atau capek kan langsung bleng, jangan di kaki ya. Dia malah so tidur pada saat tidur mau tidur itu tidak berwudu dulu dan itu dosa yang saya lakukan pada saat saya mau tidur tidak berwudu dulu. Luar biasa. Ini yang saya postingan mungkin Anda dapat juga itu. Pemuda 16 tahun yang meninggal yang disebutkan catatan dosa yang dia lakukan. Padahal itu kalau kita lihat mana? Kalau orang dosa ya. Tidur tidak berwudu dosa. Karena dia itu dosa. Dia main bola itu gembira mencetak gol, gembira merasa sombong lah gitu mencetak gol. Itu dia dosa gitu. Itu Masya Allah. Ini muhasabah diri ya, iya Pak. Cerita itu. Iya. Iya Pak. Sama-sama. Iya Pak, silahkan Pak. Jadi gini, kita punya situasi sekarang ini kan godaan. Iya Pak, godaan. Iya. Banyak lah yang dulu mungkin kita lagi di pesantren nggak melihat itu gitu. Ya ada yang namanya Photoshop. Iya. Kira-kira tipsnya apa? Kan ada yang masuk fakultas yang itu, ada yang nggak dari pesantren kan? Ada. Masih ada di kelas. Itu pasti kan kaget. Nah itu bagaimana? Ada tipsnya? Apa mungkin dari mentor-mentornya di kampus itu kasih tahu apa sekarang? Tipsnya gimana? Pengalaman pribadi aja. Kalau ada begitu. Mengatasi kultur shock itu kayak apa? Nggak boleh megang HP gitu, orang tiap hari mereka ini
itu gimana tuh? Jadi mungkin untuk menghadapi culture shock itu seperti yang masuk kampus tadi ya Pak ya. Salah satu teman saya juga ada yang dari SMK. Nah, namun pas saat di kampus dia itu gimana ya? Dia sepertinya belajar sering mengikut pengajian pas SMK juga. Jadi kayak pas di kampus dia tidak begitu apa namanya tidak begitu kaget gitu Pak. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau masuk ke suatu eh, lingkungan baru, mungkin kita mulai adaptasi pelan-pelan gitu Pak. Mungkin dari masa-masa dia SMK dulu sering ikut pengajian, sering ikut belajar. Ada Pak teman saya. Gimana ceritanya? Cerita bro. Pasti kan ketemu apa? Gimana waktu itu? Basicnya bukan dari pondok Iya, ya. basicnya kalau dari pondok kan ya udah bisa aja gitu. Dari SMA gimana? SMK gimana? Nanti gimana? Kalau dari SMK di SMK itu kan memang nggak belajar di ilmu agama, maksudnya belajar ilmu agama cuma kayak AI ya spesifik. Jadi ilmu agama secara umum. Waktunya sebentar ya? Ya waktunya juga sebentar itu seminggu cuma 2 jam gitu ya kan ini banget untuk mendalami ilmu agama kalau cuma tergantung dari sekolah. Nah kalau saya sendiri sih itu saya ikut pengajian. Saya dari SMK itu udah mulai belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Bahkan dari YouTube juga saya coba belajar bahasa Arab. Jadi ketika saya masuk ke fakultas dakwah, ya justru saya merasa lebih enteng gitu. Karena emang udah mempersiapkan dari sebelum saya masuk kuliah. Udah prepare. Iya, udah prepare Pak. Udah prepare. Kalau ada yang begitu, ada yang kaget. Ya, kalau di pesantren kan kegiatan mungkin dulu dari Pak juga sampai jam 10 malam kan. Nah, kalau yang nggak biasa kan kaget. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bertanya ya teman-teman, saya bisa bertanya. Mungkin saya sering aja, sering bertemu barangkali ada saya ada pertanyaan. Seperti masa sekarang ini kan Islam itu ada peribahasa guru mencinggung diri ya, menurutnya itu benar ya. Itu bagaimana sebenarnya tidur orang tua. Kalau tadi kan ada yang sebenarnya bahwa sesungguhnya pendidikan yang paling utama adalah keluarga. Jadi bagaimana memberikan pendidikan kepada anak sehingga dari zaman sekarang ini sudah begitu maju teknologinya, seringkali dimanfaatkan yang tidak tepat. Tadi Pak Adianto menyampaikan bahwa ini itu adalah masalah dia kepala kan. Tapi justru bagi orang-orang yang pandai mensikapinya, ini bukan masalah. Ini justru teknologi yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, bagaimana caranya itu masalahnya itu. Masalahnya bagaimana memanfaatkan teknologi ini menjadikan anak-anak lebih pandai daripada orang tuanya. Nah, bagi adik-adik yang saat ini duduk sebagai pendakwah, gitu kan, saya berharap ya sampai itu tidak masalah gitu. Tapi justru bagaimana memanfaatkan ini semaksimal mungkin sehingga semua ilmu pengetahuan yang dulu tidak ada, maksudnya bukan tidak ada di dunia ini, gitu. Ada, tapi dulu bagaimana cara mencarinya? Jadi orang-orang desa yang ada di tanah kita itu sangat sulit mengetahui seperti tadi dari
SMA gitu kan, masuk ke perguruan agama, kaget kan gitu. Itu karena memang sesungguhnya tadi karena sedikitnya ilmu yang diketahui kan. Tapi kalau ini dimanfaatkan secara semaksimal mungkin, maka ini akan lebih jauh berguna bagi kita. Nah itu sebenarnya persoalannya bagaimana memanfaatkan teknologi ini menjadikan dorongan dengan bagi keluarga. Jangan sampai tadi bangun pulang malam, anaknya juga ikut pulang malam. Tapi kalau bapaknya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, ketika justru anaknya sekarang udah banyak mall, gitu kan, main di tempat di kafe, yang ini memanfaatkan hiburan saja. Nah, pengalaman saya waktu itu masih waktu zaman muda ya, dan udah anak saya umur SD kelas 5 itu saya kasih komputer. Untuk pegang komputer itu saya kasih, apalagi HP itu enggak ada. Anak saya waktu itu nonton main-main PS itu hanya 1 minggu dan itu 2 jam. Nah, setelah kelas 6 ini pengalaman ya, saya berbagi apa ya. Setelah kelas 6 dia mau masuk persiapan ke SMP, saya buka komputer. Jadi anak saya boleh pegang HP, boleh pegang komputer, tapi saya jelaskan gitu. Apa sih yang akan didapat di dalam HP itu dan apa yang didapat di komputer itu. Kenapa? Itu mau masuk dunia maya kan? Jadi semua yang ada di dalam itu bisa dilihatnya, kecuali dia punya kemampuan memilah mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Nah, persoalannya sekarang mungkin saya ingin menyampaikan bekal gitu ya, persoalan. Mungkin bagaimana cara mendakwahi anak-anak sekarang untuk bisa memilah dalam atau menggunakan peralatan teknologi sudah itu. Jadi sehingga anak-anak khususnya orang muslim itu berulang lagi kembali ke masjid. Nah, kira-kira bagaimana ada punya ibu-ibunya agar masyarakat khususnya anak-anak itu, anak muda yang berumur itu tidak gemar di rumah main game, gitu kan? Tapi tahu bahwa waktu ini harusnya dia ke masjid, gitu, dia berkumpul ke masjid. Nah, apakah selama ini yang sudah dipelajari di fakultas di kuliah, kita punya program itu mungkin boleh bisa kepada kawan-kawan ini, kita kali itu tidak ada tua dan baru juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali lagi gimana untuk anak-anak itu, anak-anak muda itu tidak hanya di rumah memainkan gadget, memainkan komputer, bermain game, dan kembali ke masjid. Saya kembali mengatakan kalau di situ ada peran orang tua yang sangat penting gitu Pak, peran orang tua yang sangat membantu untuk menjadikan seperti yang Bapak katakan tadi sebagai figur, sebagai contoh untuk anak-anak. Nah, jika jika ayahnya sering dilihat oleh anak tersebut datang ke masjid, melakukan salat berjamaah, dan kemudian sering mengajak anaknya, udahlah letaklah itu HP-nya, ke masjid dulu kita sholat gitu. Nah, mungkin lama-kelamaan anak akan mulai mengikuti sosok ayahnya, dan mungkin ada sebagian dari anak-anak itu yang emang bandal gitu, yang keras, jadi susah ya buat diajak. Nah,
dalam Islam itu orang tua sebenarnya boleh untuk memberikan sedikit pelajaran secara keras kepada anak gitu, misalnya kalau misalnya dia sampai lalai dalam waktu gitu, lalai memainkan gadget di rumah, kayak orang tua boleh kok kalau misalnya udah sekali dua kali terus diabaikan gitu, kayak kita boleh untuk menarik HP-nya orang yang beli kita gitu kan, kita yang memberi ke dia. Jadi kayak boleh kok kita mengambil HP-nya. Sholat dulu, kalau nggak sholat nggak dikasih gitu. Masjid dulu, kalau belum ke masjid nggak dikasih gitu kan. Nah, sebenarnya hal tersebut boleh dalam Islam itu, sebenarnya boleh kalau misalnya untuk mengajak ke sholat, ke kebaikan gitu Pak. Jadi kayak seperti Bapak katakan tadi, kayak sebagai orang tua kita sebelum memberikan sesuatu itu kita menjelaskan dampak atau apa-apa yang bakal mereka dapat jika mereka memainkan teknologi yang diberikan gitu Pak. Bagaimana Pak? Oh ya, silahkan Pak. Sama dengan teman yang sebelumnya, bukan bertanya, kamu jurusan apa? Jurusan bimbingan penyuluhan Pak. Oh, sama yang berarti ya. Satu kelas sama yang kemarin. Iya Pak. Siapa namanya? Zaki. Ada ya Zaki. Biar adil, saya juga nasihat, bukan nanya. Oh iya. Sama dengan Zaki. Kalau dia sudah cerita. Jadi ini, kalian sudah semester 3 ya? Semester 3 ya. Apa tadi? Daulay apa? Ihsan Pak. Ihsan. Saya udah pernah ke Gunung Tua, ke DPR dari Gunung Tua. Udah pernah lah, tahu lah. Jadi ini agama Islam, termasuk golongan agama Abraham, tidak agama Samawi, ya kan? Yahudi, Nasrani, saya nggak sebut Kristen. Nasrani, Kristen itu baru datang abad keempat. Nah maksud saya gini, sama semua apalagi dalam hal hubungan dan hubungan Islam akan banyak akan bertemu dengan jamaah atau masyarakat yang perlu bertanya, kan gitu ya, dan membanding-bandingkan dengan agama-agama yang sehingga perlu banyak literasi, banyak membaca. Silakan baca, kita tidak dilarang kalau membaca kitab-kitab terdahulu. Mungkin kalau Taurat masih ada, Zabur mungkin masih ada, Talmud kita tahu. Dalam arti bahwa di agama Samawi ini ada kesamaannya, ada, tapi cara memandangnya berbeda, Tuhanannya lain. Makanya Islam itu adalah agama yang benar, menyempurnakan. Tapi kan di kita kan tidak menghilangkan kita Taurat kan, kita harus percaya dengan kitab-kitabnya. Kalau kita tidak percaya, itu iman kita batal, kan gitu. Kalau kita tidak percaya dengan Nabi Isa, kalau di mana disebut dengan Yesus, nama Yesus itu baru abad ke-15, ada J itu ditemukan pada abad ke-15. Sebelum namanya Iso, Yahudi. Iso, saya juga tahu. Iso di Arab namanya jadi Isa. Tapi ada orang-orang yang Nasrani, Kristen ya, itu antara Isa dengan Yesus itu berbeda. Kalau berbeda dalam Muhammad, iya. Tapi dalam sosok, hampir semua orang mengatakan termasuk yang melawan Kristen itu sama antara Isa dengan Yesus. Kalau dalam pribadi, nah maksud saya itu coba kita ya kan masih muda, banyak waktu. Kalau kita kan udah Pak Jo bilang tadi udah tanah ya kalau ya. Ya belum tentu ya. Jadi perbanyak literasi, masih banyak terutama yang menyangkut dengan agama Samawi. Sehingga
keyakinan, dari jamaah, sehingga kalian bisa menjelaskan dengan data, bukan katanya. Kalau agama itu tak boleh katanya. Jadi ada dalil, kalau bahasa itu dalil ya. Iya. Harus ada dalilnya. Kalau dalilnya bisa. Sekarang saya suka menonton apologet perbandingan agama. Jadi ketahui. Iya, tapi kan di masyarakat awam kan tetap aja nggak tahu dia Masrudin apa nggak tahu kan gitu. Nah, itu sebenarnya tetap apakah umum gitu. Masalah umum kita nggak. Ya itu aja sih. Masukan sama dengan jadi banyak literasi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu-ibu silakan ibu. Ibu-ibu. Nah, Oh. itu ada ibu-ibu yang nanya. Di tempat ibu-ibu Jadi saya kalau udah selesai cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau negeri atau bagaimana? politik gitu ya. Bos. Gimana? Semua susah kali. Aduh. Kalau Ya, susah. kalau cita-cita saya sebenarnya awalnya itu jadi pengusaha sih, Pak. Pengusaha. Presiden sekali. Namun karena sekarang sudah nyaman di UIN Jakarta, jadi kayak mulai kayak pengen jadi apa namanya itu pegawai negeri, cuman yang di bidang agama seperti Kementerian Agama gitu-gitu. Ya mungkin bisa jadi pendai juga, insya Allah ya Pak. Ya. Amin. Iya Pak. Dulu waktu di mana pesantrennya di mana? Di Sipiro. Di Sipiro Pak. Iya. Dulu ada teman saya, dia bangun masjid juga ada pesantren. Dia tinggal di Jakarta sebetulnya namanya Dokter Greg Binti apa itu bukan? Dia di mana ya Pak? Di Sipiro ya. Bang. Di mana namanya itu juga ada. Jadi dia baru bangun masjid sama pesantren. Sipiro baru. Baru tahun-tahun berapa tahun? Kurang tahu saya Pak tapi iya Pak. Tapi kalau masjid yang bagus itu di Siro ya, yang masjid yang besar. Iya Pak, masjid besar di Masjid apa Sipiro. namanya? Masjid Jami kalau nggak salah Pak. Iya Pak. Iya Pak. Terkait dengan jurusan itu masih dakwah ya, dakwah itu begini, lahan dakwah itu kalau dilihat dari lingkup wilayah ya, untuk NKRI di Indonesia ya, Iya. dari mulai Aceh sampai ke Papua tadi sangat luas, dan lahan yang paling luas dakwah untuk menyampaikan kebenaran Islam ini sangat luas betul di daerah kawasan Indonesia Timur ini. Ada nggak rasanya wah aku bikinnya di daerah Sorong, di Timika, daerah orang-orang Papua ini tidak banyak sana, tapi nggak rasa untuk ini tantangan karena kan betul Iya. ini kan Iya. apa daerah NTT gitu, ini Ambon, tantangan untuk menyampaikan. Anda nggak rasa gimana ya? Ini mereka ini belum dapat ini istilahnya apa ya? Pencerahan tentang Islam ini sebenarnya seperti ini gitu. Jadi ada nggak rasa tantangan di dalam diri kalian yang belum berani di Australia itu sana nanti kata ini sangat apa gitu, tantangannya cukup menantang lah gitu di daerah yang kawasan mayoritas muslim gitu. Ada nggak rasa untuk itu menyampaikan dakwah ke daerah-daerah tersebut? Apa rasa ini? Aku dah kesana, mendingan aku nanti di Medan aja lah. Di Padang kayaknya udah baiklah Islam semua gitu. Daerah sana ngeri lah gitu. Gimana? Kalau mungkin untuk
kemudian hari ada rasa ingin mencoba berdakwah ke daerah timur sana yang mungkin daerahnya sulit itu untuk jarang mendapatkan yang namanya dakwah gitu Pak. Tapi untuk awal-awal kayaknya cari yang daerah-daerah ini aja yang sudah maju. Kalau di Sumut ambilnya daerah Tapanuli Utara, Karo ya kan, Dairi atau daerah Samosir ya kan, Karutung ya. Karutung, nah, itu yang mayoritasnya gitu. Tapi kalau mereka sudah mendapat hidayah gitu ya, luar biasa gitu kan. Oh iya. Kayak Ustaz Ababan ya Iya, kan. iya. Fadlan gitu. Alumni pesantren ya Pak ya. Iya, luar biasa gitu. Orang-orang mereka yang sudah ini kan. Orang-orang NTT gitu kan. Iya. Itu tantangan itu. Iya. Atas dakwah. Menyampaikan dakwah itu daerah yang Iya. minoritas tadi. Iya Pak. Ya itu aja tambahan. Iya, kasih Pak. Ya Pak Eri. Mungkin cukup sekian diskusi kita ba'da subuh pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.